Di sini gue akan ngebaginya ke dalam 4 tahapan orang menjadi pecandu judi online. Tahap pertama, itu dia mengetahui ada judi online, tapi dia tidak bermain. Entah dia tahu dari temennya, lingkungan sekitar, ataupun dia tahu dari influencer judi online yang selalu mempromosikan situs judi online-nya. Sangat bagus, jangan coba ikut-ikutan karena posisi lu sekarang sudah lebih baik daripada 3 posisi yang akan gue sebutkan lagi. Terus tahap 2 ini baru coba-coba bermain, entah dia diajak oleh temennya ataupun hanya ingin sekedar mengikuti rasa keingintahuannya dia, inisiatifnya dia, dan dia memulai coba-coba. Sebetulnya coba-coba itu bagus-bagus aja ya, kalau emang arahnya ke hal yang positif. Kalau untuk judi online, mending lu mundur sekarang juga. Lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu sebetulnya tengah-tengah ya, antara lu mulai coba-coba dan lu udah jadi kecanduan. Di tahap ketiga ini, yang tadinya lu coba-coba, lu sudah jadi terbiasa. Kebiasaan untuk deposit, untuk bermain. Saran gue mending mundur sekarang juga, karena di depan itu sudah nggak ada cahaya sama sekali. Di depan hanyalah kegelapan. Dan lu lebih baik mundur sekarang juga. Kalau lu kalah ya ikhlasin kekalahan lu. Kalau lu menang pun itu cuma sementara. Oke, yang selanjutnya, tahap 4. Tahap lu udah menjadi seorang pecandu. Pecandu itu permainan yang lu mainkan itu sudah menjadi kebiasaan lu sehari-hari. Kalau lu tidak bermain, lu akan merasakan gelisah, lu akan merasakan cemas, dan sebagainya. Dan lu akan ngelakuin segala hal untuk lu bisa bermain. Segala hal akan lu halalkan demi memenuhi keinginan lu untuk bermain judi online. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video ini sampai selesai. Gue kasih tahu ya, kalau lu scroll medsos, terutama Twitter, Facebook, dan Instagram, pasti ada aja yang ngomongin judi online. Entah itu iklan, testimoni menang jutaan, atau malah curhatan orang-orang yang kalah sampai ngutang sana-sini. Nah, lo sadar gak sih? Indonesia tuh jadi salah satu negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia. Kaget? Sama. Bayangin boy, di tahun 2023 aja, duit yang muter di judi online di Indonesia itu ratusan triliun. Gokil kan? Tapi kenapa ya bisa kayak gini? Kenapa Indonesia bisa jadi sarangnya judi online? Yuk kita bahas. Pertama, karena aksesnya gampang banget. Gak kayak dulu. Kalau dulu, lu harus ke kasino atau tempat remang-remang. Sekarang, cukup modal HP sama kuota, lu udah bisa main slot, poker, atau taruhan bola. Asli, semudah itu. Lu bahkan gak perlu ngerti cara mainnya gimana, karena mereka bakal kasih tutorial sampai lu ketagihan. Terus, ada juga yang namanya spam broadcasting di WhatsApp. Pasti lu pernah dapet kan? Depo 50.000 bisa menang 5 juta. Awalnya iseng coba, taunya ketagihan. Ini tuh beneran strategi mereka buat narik korban baru. Dan yang lebih parahnya apa? Mereka tuh pakai sistem referral. Jadi semakin banyak lu mengajak orang, semakin gede juga untung yang lu dapetin. Ujung-ujungnya apa? Orang-orang yang udah kecanduan menjadi tanda kutip kaki tangan bagi mereka untuk menjerat korban baru. Ini bukan cuma perangkap, tapi lingkaran setan yang harus kita lawan. Lo sadar gak sih? Orang Indonesia tuh gampang banget FOMO. Apalagi kalau lihat orang lain kaya mendadak. Ada yang pamer cuan dari slot, langsung deh kepo dan ikut-ikutan. Mental kayak, wah gue juga mau kaya. Nah ini nih yang bikin banyak orang terjerumus. Apalagi kalau ekonomi lagi berat. Harga bahan pokok naik, kerja susah, gaji gak cukup. Ujung-ujungnya banyak yang cari jalan pintas buat dapat duit lebih. Nah di situ judi online mulai masuk. Bahkan, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, per kuartal 3 2024, jumlah pemain judi online di Indonesia udah nyampe 8,8 juta orang. Mereka prediksi sampai akhir tahun 2024, angkanya bisa tembus 11 juta pemain. Dan nilai transaksi di kuartal pertama 2024 udah lebih dari 600 triliun. Kebanyakan pemainnya ya anak muda bro. Usia 17 sampai 20 tahun. Yang bikin makin gawat, otak manusia tuh mudah banget kegoda sama janji-janji manis. Modal kecil untung besar lah, gampang menang langsung cair lah. Padahal ujung-ujungnya ya kalah terus. Tapi karena udah kejebak sama mindset siapa tahu gue hoki, akhirnya
main terus, depo lagi, dan akhirnya uang habis tanpa sadar. Yang lebih serem, algoritma media sosial tuh bener-bener nge-push judi online ke kita. Lu lihat satu video orang menang jackpot, tiba-tiba beranda lu isinya judi semua. Ini bukan kebetulan boy, mereka tahu lu kepo, terus mereka kasih umpan sampai lu bener nyoba. Belum lagi bot-bot yang kerjaannya nyebar link judi. Mereka bahkan pakai akun fake yang nyamar jadi orang biasa buat nipu lu. Kalau lu lihat komen-komen di postingan bola atau e-sport, isinya pasti link judi. Parah sih. Pemerintah sih udah coba ngeblokir ribuan situs judi, tapi mereka tuh kayak kecoa. Lu injek satu, muncul lagi 5. Ini karena mereka bisa bikin website baru dalam hitungan menit. Udah gitu, teknologi mereka makin canggih. Udah bisa ngehindarin blokir dari pemerintah gitulah. Dan ya, lu tau lah, ada banyak faktor kenapa bisnis ini terus berkembang. Salah satunya karena perputaran uangnya yang amat sangat gede. Jadi, selama masih ada demand, ya mereka bakal terus nyari celah buat terus jalan dan beroperasional. Dan yang makin gila, mereka juga endorse pakai seleb atau influencer yang kelihatannya tuh mereka kaya dari judi online. Padahal itu semua cuma settingan. Lu lihat mereka flexing duit ratusan juta dari hasil judi slot. Padahal banyak kejadian yang gak diceritain sebenarnya sama influencer. Yang sebenarnya tuh banyak korban yang telah habis duit ratusan juta juga. Masalahnya, yang menang di judi itu dikit banget. Mayoritas kalah. Bahkan sampai utang atau jual aset. Mentok-mentok ya pinjol. Lu pikir bandar judi bakal rugi? Mereka udah atur sistemnya biar awalnya lu menang dikit, terus lu makin nagih. Akhirnya kalah. Ini yang bikin banyak orang bangkrut, cerai, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Bahkan banyak kasus kriminal yang berawal dari judi. Ada yang nekat nyolong, nipu, sampai jual diri demi nutup utang. Dan yang lebih serem, efeknya tuh bukan cuma ke si penjudinya doang, tapi efeknya bisa juga ke keluarga. Bahkan ada orang tua yang harus nanggung hutang anaknya untuk ngebayarin hutang judi online. Judi online tuh bukan cuma soal kalah atau menang, tapi bisa merusak masa depan. Di sini gua gak akan ngasih contoh kasus yang spesifik, karena udah banyak cerita kekalahan dan penyesalan yang udah terjadi akibat judi online. Bisa lu searching sendiri di YouTube, dengan beragam cerita kekalahan dari mereka yang udah membagikan ceritanya. Tapi di sini gue bakal nge-share hal yang lebih penting dari itu, yaitu dampak yang terjadi akibat judi online. Dan inilah beberapa akibat fatal yang telah gue rangkum. Tonton sampai habis, biar lu gak nyesel dan paham apa maksud dari video ini. Yang pertama, kesehatan mental jadi hancur. Judi online bikin ketagihan, karena sistemnya dirancang seperti dopamine trap yang mirip dengan narkoboy. Akibatnya, orang yang kecanduan sering mengalami stres, depresi, bahkan anxiety disorder. Ada banyak kasus pemain judi yang mengalami gangguan tidur atau insomnia karena kepikiran terus soal kekalahan atau hutang. Kemudian nomor 2, hubungan sosial jadi berantakan. Keluarga dan pasangan kena imbas. Banyak yang sampai cerai karena salah satu pasangan ketagihan judi. Dan teman pun menjauh karena sering minjem duit tapi nggak bayar-bayar. Kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar, karena judi bikin orang jadi sering bohong dan manipulatif. Dan yang ketiga, terjerat utang dan pinjol. Orang yang kecanduan judi sering pakai duit hasil minjem, baik dari teman, keluarga, atau pinjol ilegal. Ujungnya, banyak yang akhirnya dikejar-kejar debt collector, bahkan diintimidasi secara fisik dan mental. Yang keempat, kriminalitas dan kehancuran diri. Banyak kasus penipuan, pencurian, bahkan perampokan gara-gara butuh duit buat main judi. Beberapa sampai nekat jual barang berharga, termasuk rumah atau kendaraan. Ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu bunuh diri, karena nggak kuat menanggung hutang dan tekanan mental. Dan yang terakhir, nomor 5, dampak karir dan masa depan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena ketahuan pakai duit kantor buat judi. Dan produktivitas pun menjadi menurun. Susah fokus kerjaan, dan akhirnya karir menjadi hancur. Nama baik rusak dan sulit mendapatkan kepercayaan untuk kerja di tempat lain.
Jadi, lu udah tahu kan kenapa judi online marak banget di Indonesia? Karena gampang diakses, orangnya kepo, dan butuh duit instan. Algoritma medsos juga licik dan sistemnya yang susah diberantas. Gua tahu sih, semua orang butuh duit cepat. Apalagi di zaman susah kayak gini. Tapi percaya deh, judi tuh bukan solusi. Menang itu ilusi dan kalah itu realita. So, sebelum lu tergoda buat klik link judi, mending cari jalan lain yang lebih halal dan amanah. Sekian video dari gua dan akhir kata, main judi bikin sengsara, duit habis hati pun luka, lebih baik kerja dan berkarya. Semoga berkah, hidup bahagia.